Pernah nggak kamu ketemu orang yang kalau diajak diskusi, jawabannya selalu sama? Pokoknya ini sudah ajaran agama. Jangan banyak tanya, nanti imannya rusak. Atau kamu kurang iman. Kalimat-kalimat ini terdengar suci. Tapi coba jujur sebentar. Apakah ini benar-benar iman? Atau justru tempat persembunyian? Hari ini kita akan bicara tentang satu penyakit yang jarang dibahas, tapi dampaknya besar. Pengecut intelektual yang bersembunyi di balik jubah agama. Ini bukan soal menyerang agama, justru sebaliknya. Ini soal menyelamatkan martabat agama dari orang-orang yang menjadikannya tameng ketakutan. Mari kita mulai dari satu kejujuran pahit. Tidak semua orang yang terlihat religius itu berani. Sebagian justru takut berpikir, takut mempertanyakan, takut ragu, takut salah, takut dihakimi, takut kehilangan identitas kelompoknya. Dan ketika takut itu datang, agama dipakai sebagai benteng. Sudah, jangan dipikirkan. Ini urusan iman, bukan logika. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu sesat. Padahal, kalau kita jujur, agama tidak pernah takut pada pertanyaan. Yang takut itu manusianya. Coba kita lihat sejarah. Nabi-nabi tidak lahir dari manusia penurut tanpa nalar. Mereka justru mengguncang keyakinan lama, mempertanyakan tradisi, melawan kebiasaan yang dianggap suci tapi zalim. Ibrahim mempertanyakan berhala. Musa menentang kekuasaan yang dianggap takdir. Muhammad melawan sistem sosial yang diwariskan turun-temurun. Mereka semua berpikir kritis terhadap apa yang diyakini masyarakatnya. Kalau standar iman hari ini dipakai di zaman mereka, mungkin mereka justru akan dituduh kurang ajar atau kebanyakan nanya. Ironis, bukan? Masalahnya hari ini, banyak orang ingin merasa benar tanpa harus berpikir. Ingin merasa suci tanpa harus jujur. Ingin merasa beriman tanpa harus bertanggung jawab secara intelektual. Disinilah lahir pengecut intelektual. Orang-orang yang mengutip ayat tapi menolak konteks. Menghafal dalil tapi anti diskusi. Berteriak, ini kebenaran mutlak, tapi tak sanggup diuji. Mengharamkan pertanyaan, tapi membiarkan ketidakadilan. Padahal, berpikir kritis bukan musuh iman. Yang menjadi musuh iman adalah kemalasan berpikir. Kalau imanmu rapuh hanya karena satu pertanyaan, maka yang rapuh bukan pertanyaannya, tapi keyakinanmu yang belum matang. Agama itu seharusnya membuat manusia lebih jujur, bukan lebih galak. Lebih rendah hati, bukan merasa paling benar. Lebih berani menghadapi kenyataan, bukan kabur ke dogma. Namun, apa yang sering kita lihat? Agama dijadikan alat untuk menghindari tanggung jawab moral. Ada ketidakadilan, sudah takdir. Ada pemimpin zalim, jangan melawan, nanti dosa. Ada yang membela penebangan pohon, ini Wahabi lingkungan. Inilah bentuk ketidakjujuran spiritual. Bukan tunduk pada Tuhan, tapi tunduk pada rasa aman palsu. Manusia yang jujur secara spiritual berani berkata, "Aku belum paham. Aku perlu berpikir ulang. Mungkin aku salah." Sedangkan pengecut intelektual berkata, "Pokoknya begini. Tidak boleh dibahas. Sudah selesai." Agama tidak butuh pembela yang penakut. Agama butuh manusia dewasa. Berpikir kritis bukan berarti menolak iman. Berpikir kritis berarti menghormati akal yang juga ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kita akal,
lalu kita matikan akal itu atas nama iman, buat apa kita dikasih pikiran? Pertanyaannya, kita sedang taat atau justru menghina pemberiannya? Kewarasan itu bagian dari iman. Kejujuran itu inti spiritualitas. Keberanian berpikir itu bentuk tanggung jawab manusia. Jangan jadikan agama sebagai selimut untuk ketakutanmu. Jangan jadikan dalil sebagai senjata untuk membungkam nurani. Dan jangan jadikan iman sebagai alasan untuk berhenti menjadi manusia. Sekarang coba tanya ke diri sendiri dengan jujur tanpa defensif. Apakah selama ini aku benar-benar mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran? Apakah aku mencintai Tuhan atau hanya mencintai rasa aman dari kelompokku? Apakah aku menolak pertanyaan karena takut kehilangan iman atau karena takut kehilangan status? Beriman itu bukan soal tidak pernah ragu. Beriman itu soal berani berjalan melewati keraguan dengan jujur. Lebih mulia orang yang bertanya dengan tulus daripada orang yang yakin tapi menolak kejujuran. Kalau kamu masih menonton sampai titik ini, artinya kamu bukan pengecut. Maka aku ajak kamu satu hal sederhana. Beranilah jujur pada keyakinanmu sendiri. Beranilah berpikir. Beranilah bertanya. Beranilah mengakui keterbatasan. Beranilah berbeda tanpa harus membenci. Jangan jadi manusia yang berlindung di balik agama untuk menghindari kenyataan. Jadilah manusia yang menjadikan agama sebagai kompas untuk menghadapi kenyataan. Kalau kamu setuju bahwa iman tidak bertentangan dengan akal, bahwa agama tidak takut pada kejujuran, dan bahwa Tuhan tidak butuh pembela yang pengecut, bagikan video ini. Bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk mengajak lebih banyak orang menjadi manusia yang waras, jujur, dan bertanggung jawab secara intelektual dan spiritual.